aku concern adalah ketika dia ketemu Araki Hoshi, kenapa semua itu berubah? Kenapa semua itu terbalik? Dan Opung Wawa pun bilang, ya nggak tahu kenapa, tapi emang begitu adanya Pak Pulung. Wow. Ini dia game kedua kita udah mulai berjalan. Tapi Oji, setelah tadi kita meng-announce ataupun bersama Rediadi di game yang pertama, pendukung-pendukung dari Bigoton Alpha dan juga Araki Hoshi udah mulai bermunculan nih. Bahkan ada satu penonton di luar sana. Nobar di rumah X, nobar di Gunung Bromo. Yes, wow, luar biasa sekali. Ada penonton kita yang sedang ada di Bromo. Luar biasa sekali. Jadi kalian, hey Hierarchy Kingdom dan juga Bigot Troopers, mana dukungannya? Coba banjiri kolom komen ataupun nongol di DM kita. Kalau kalian mau nge-follow kita ya juga alhamdulillah, berarti kita akan menjalin silaturahmi. Ini dia game yang kedua, pen-penannya pun sudah terlihat. Nah, Pak Pulung ada juga nih Bang. Gua sedang perjalanan dari Madura ke Jember, tapi tetap harus nonton MPL dong buat support. Thank you untuk Patul. Hati-hati di jalan, stay safe, dan buat kalian yang lagi di jalan dan sambil menonton MPL, gua mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan buat kalian yang udah datang sore-sore kayak gini, udah bangun melek buat nonton MPL, terima kasih juga sebanyak-banyaknya. Jadi buktikan kalau MPL ini adalah liga nomor 1 terkece, tersolidar, kita share, kita pecahkan kepada mencetus 150.000 hari ini. Jangan mau kalah ya guys, ya Profesor silakan. Anyway, back into the draft. Kali ini Araki Hoshi yang akan mengamankan first pick mereka, dan ternyata Harley Jawhead sudah di-ban. Mereka sadar power dari Jawhead ini sangat amat tinggi, apalagi Jawhead menutup banyak kemungkinan Popol Kupa, dan yang bisa mengkontes adalah Benedetta. Tapi tadi Benedetta tidak diamankan sama sekali, bahkan tidak menjadi perebutan untuk di match kali ini. Sementara itu Bigoton Alpha, mereka masih melakukan ban terhadap Link, Matilda, dan ternyata Pakito sudah mulai muncul kali ini ke permukaan kembali. Setelah Hayabusa juga sudah dipick, Araki Hoshi seolah pede kali ini. Mereka tahu Albert dengan potensinya, dia farmingannya kalau se-free kayak tadi, sebebas seperti tadi di game yang pertama. Ini Hayabusa bisa menjadi senjata yang mematikan, apalagi kalau seandainya Bigoton Alpha akan bermain marksman untuk junglernya Pak Pulung. Oke. Terjadi perubahan lagi ya dari pola permainan Araki Hoshi di Hayabusa sebagai picknya yang pertama. Ini akan mengakibatkan apalagi ya, pemikiran yang sangat luas lagi untuk Bigoton Alpha. Apalagi yang harus mereka amankan, apalagi yang harus mereka ambil, apalagi yang harus mereka ciduk untuk bisa membalikkan keadaan. Tapi terlihat udah ada Parsia dan juga Xbox nih Oji. Oke, Hayabusa menjadi pilihan. Xbox kali ini bisa menjadi jungler ataupun Repo bakal berada di offlaner. Tapi kalau misalnya aku bilang, kayaknya di posisi kali ini Parsanya belum tentu berada di arah seorang Rainbow. Karena seperti yang kita tahu ya, sesuai dengan kata Profesor, seorang Rainbow ini bakal memiliki flex hero. Dia benar-benar menaruh hero-nya itu tidak sembarangan, dan tentunya hero-nya akan menjadi salah satu counter dari seorang Araki Hoshi. Tapi lihat, balik kembali para pemain dari tim Araki Hoshi kali ini udah mengamankan satu buah Popheus yang mungkin sangat-sangat bermasalah untuk Araki Hoshi, Pak Pulung. Popheus di-ban by the way untuk dari Araki Hoshi, tapi makanya. Esmeralda, wow, Angela. Tapi kali ini menurut aku dengan mereka ngambil terhadap Esmeralda Angela, aku kepikiran satu hero loh. Apalagi ini adalah dua hero yang mereka mau jump in semuanya, Ranger Mas dan juga Pak Pulung, ke arah Parsia. Dan entah kenapa aku tiba-tiba kepikiran Khalid. Namun menurut aku dengan hadirnya Esmeralda kayaknya nggak bakal ada Khalid untuk kali ini. Dan untuk hero jump in dari Parsia, mereka kayaknya bener banget kayak yang Ranger Mas bilang, ini masih flex hero, nggak cuma untuk Rainbow, bisa juga untuk Mat. Tapi aku butuh satu cover lagi kalau gitu untuk Bigoton Alpha. Entah kenapa frontliner dari Bigoton Alpha ini kayak masih kurang nendang kalau misalkan mereka hanya mengandalkan Xbox. Dan dengan kehadiran dari Cho, hero-hero flex yang mungkin bisa bermain jump in ke arah backline, itu akan sangat bagus bagi Bigoton Alpha. Tapi ternyata mereka mengincar hero ke arah backline yang damage ternyata bukan yang sisi power, yaitu adalah Saber. Dengan triple sweep tentu ini akan menjadi salah satu kontes natural bagi seorang Hayabusa. Tapi pertanyaannya adalah akan ditaruh di mana Saber ini? Karena menurut aku untuk di gold lane adalah tempat terbaik bagi Saber sekarang kalau seandainya dia mau di head to head kan dengan Hayabusa jungle. Tapi kalau seandainya head to headnya ini adalah ternyata Hayabusa untuk gold lane, nah Sabernya ini harus pintar mainin bush. Gimana caranya biar dia tidak di pick off asal-asalan dengan shadow kill? Karena kalau udah connect dengan shadow kill, ya mau nggak mau ini Saber juga bakalan hilang, walaupun dia adalah kontes natural untuk seorang Hayabusa, Ranger Mas. Yes, ini sih feeling aku ya. Nggak tahu kenapa ini Sabernya bakal ditaruh di support.
kalau menurut aku ya, Parsanya bakal menaruh di samping, tapi ternyata lihat Roger udah diamanin. Tandanya Hayabusa bakal menjadi jungler B hari ini. Oke. Jungler untuk RRQ Oshi karena dia nggak mau di natural counter seperti kata Profesor kami bilang. Kagura balik lagi untuk di posisi banning di tim yang sisi sebelah kanan. Tapi kalau bisa aku bilang satu, ini RRQ Oshi terlihat cukup signifikan perbandingan yang kemarin dan sekarang dengan adanya shot call dari Vin. Ini nggak tahu aku aja yang ngerasa atau Pak Pulung dan juga KB juga ngerasain hal yang sama. Gimana Pak Pulung? Ya karena ada perbedaan permainan dan perbedaan pola penyerangan yang dilakukan ya. Mungkin karena sekarang nih kita lihat RRQ Oshi hari ini bermain. Kemarin juga RRQ Oshi sempat bermain. Nah, emang jelas terlihat ada perbedaan yang mereka hari ini tuh jauh lebih yakin di saat mereka ingin melakukan initiate. Ya udah, mereka melakukan initiate, tapi bukannya kita untuk mendeskripsikan satu player ataupun yang lainnya ya, tapi ternyata ada pola permainan yang mengakibatkan kayak di satu sisi ini sangat-sangat yakin dan satu sisi juga penuh akan keraguan. Bukankah seperti itu, Profesor? Iya, aku bisa bilang bahwa kayak seolah di sini RRQ Oshi lebih confident, apalagi dengan pick Ya. mereka yang sudah diamankan terlebih dahulu 3. Mereka kuat banget untuk dari segi team fight, kiting playstyle, apalagi dengan Esmeralda berarti team fight-nya akan team fight jangka panjang, akan tarik ulur, entah dia akan menggunakan flicker atau bahkan purify. Aku tetap setuju, apalagi ada satu buah Angela di sini yang akan sangat membantu sekali pergerakan absorb damage dari Force Mount Shield, sehingga durability dari Esmeralda juga bisa kita bilang tidak akan main-main untuk di team fight jangka panjangnya nanti. Tidak ada Chow, tidak ada Lunox, artinya di sini bisa dibilang Esmeralda dari RRQ Hoshi agak sedikit bebas, apalagi hanya ada Saber sebagai salah satu contender damage dengan triple sweep-nya. So, di Grand Alpha mereka harus mengambil banyak sekali hero locker, dan ternyata hero locker area of effect yang mereka amankan adalah Kufra. Berarti bisa aku bilang di sini mereka ingin memainkan Bush benar-benar dimainkan dari sisi gankingnya. Namun, menurut aku RRQ Hoshi juga bisa menabrak balik kalau seandainya mereka membawa satu hero dengan damage yang sangat amat tinggi dengan area of effect yang mereka kalau bisa aku bilang masih kurang nih dari RRQ Oshi. Gimana kalau dari Ranger Mas sendiri melihat Kufra yang sudah diamankan area of effect-nya? Kufra area of effect, tapi satu, asal Kufranya jangan terlalu memaksakan diri untuk inisiat terlalu dalam. Ini oke B. Karena kenapa? Ini Kufranya benar-benar harus tahu timing banget. Kalau dia udah ngebuka tandanya, kawanannya udah harus dekat. Karena dia bisa mundur, dia bisa pulang kalau ada Feather Strike. Kalau nggak ada Feather Strike, dia nggak bisa pulang, Be. Dia bisa kesangkut dan bahkan lihat Lilia. Lilia was a little girl. Lilia was a little girl. Mana? Ini kalau dekat Ji. Agak geser tulang rusuk tuh satu ku bikin ya Ji ya. Untung kita jauh nih. Ampun orang tua, tapi orang tua tebak dulu dong. Last pick dari Bigetron apa orang tua? Last pick dari Bigetron Alpha. Salah. Wow. Oh. Masih mau Cloud, kayaknya menurut aku agak sedikit riskan banget kalau seandainya akan diamankan Cloud-nya. Tapi entah kenapa Yuzong dan Lilia ini membuat sebuah barikade teamfight yang sangat amat baik. Namun YSS juga tidak buruk menurut aku. Tapi kayaknya kalau misalkan ini adalah salah satu jungler yang diamankan, berarti wow, BTR Pulung is back ternyata. Cloud, mereka ngambil resiko ini dan ternyata aku tidak melihat celah kalau misalkan ini Cloud untuk menuju ke arah backline. Karena apa? Karena backline-nya dia punya Black Shoes dengan Lilia. Artinya kiting-nya tentu akan lebih pasti untuk teman-teman dari RRQ Hoshi. Dan dengan mengambil Cloud, artinya mereka akan mengadu dari sisi Hayabusa versus Cloud. Yang mana dari early stage kita tahu sendiri Hayabusa ini sangat amat unggul ketika berhadapan dengan Cloud. Dan membawa Marksman sebagai salah satu contender untuk di jungle. Ini menurut aku udah benar-benar membawa resiko bagi teman-teman Bigetron Alpha. Tapi balik lagi, back again in the day, alasan dari AG mengambil Cloud artinya mereka ingin insurance late game. Mereka mau asuransi late game yang lebih pasti lagi untuk bertanding nanti ketika Yuzong dan juga Lilia lebih bisa bermain di stage mereka. Dan inilah dia untuk game kedua. Langsung saja Pak Pulung dan juga Ranger Mas, take it away. Alright, thank you Profesor kami yang terhormat. Kali ini kita back to the game. Bigetron Alpha masih memiliki kesempatan untuk membalikan keadaan di game kali ini. Dan juga tentunya Cloud memang betul ini bisa memberikan area of effect damage, bisa damage per second. Tapi lihat Rainbow seperti yang udah aku duga bakal berada di arah mid lane. Dan
seorang Matt akan menggunakan Parsha, tapi ternyata salah satu invasi kali jungle belum dilakukan oleh para pemain dari tim RRQ Yoshi karena tahu lihat ada informasi yang diberikan. Tyro defense telah dikeluarkan, tapi bahkan Rainbow dengan flickernya menuju ke arah belakang. Ini salah satu hal yang gak baik. Kenapa? Udah ada informasi diberikan, tidak ada flicker. Dan orange buff dari tim Beacon Alpha masih terbuka dengan sangat bebas. Apakah akan ada invasi? Ternyata tidak. RRQ Yoshi menurunkan tempo permainannya, tidak mau terlalu terburu-buru karena di sini Albert bukan menjadi serigala berbulu domba, tapi menjadi ninja Hattori, Pak Bulu. Mendaki gunung, lewati lembah, waduh, sungai mengalir indah ke samudra. Bukan seperti itu kan lagunya. Cuman kalau gue melihat bagaimana pick-pickan yang udah diambil oleh Beacon Alpha di saat mereka menemui kesulitan dan melihat bagaimana pick yang udah diamankan oleh RRQ Yoshi, comfort hero adalah solusinya. Itu menurut gue nih Oji ataupun Profesor KB. Comfort hero ataupun rumah, feel like home. Karena rumah ataupun kenyamanan itu adalah kunci dari segalanya. Dan sekarang kita lihat aja udah ada Tyra defense tadi langsung lompat ke bagian depan, tapi langsung balik lagi bahkan dengan bouncing ball yang dia milikin. Cuman dengan shadow killnya first blood pun langsung diamankan. 2 orang sekaligus dari Beacon Alpha harus kehilangan nyawa di menit yang belum masuk kedua ini, Profesor dan juga Oji. Ya, seperti yang aku bilang bahwa template-nya, textbook-nya Hayabusa akan sangat amat memberikan pressure apalagi di early game untuk seorang Cloud. Saya balik lagi, kalau misalkan mereka berhasil untuk membawa ini ke late game, mereka punya Cloud, mereka punya Varsha, artinya late game insurance mereka lebih pasti dari Beacon Alpha. Tapi ternyata Sin yang akan menjadi korban kali ini, ganking yang dilakukan ke arah bawah akan membuahkan hasil untuk kill, tapi tidak dengan objektifnya. Karena dari sisi turret ini masih jauh banget untuk teman-teman dari Beacon Alpha. Sementara mereka harus kehilangan Turtle di menit yang kedua, Ranger Mas. Alright, dan bahkan dari bottom lane seorang Brands kali ini belum mendapatkan purple buff-nya. Lihat, purple buff-nya terreset begitu saja. Finn seorang diri. Lihat, Brands langsung kabur dengan mirror image-nya. KYY pun harus mau nggak mau harus ganggu pergerakan dari seorang Finn. Tapi ternyata di sana Coach Shadow udah mulai masuk. Belum ada shadow kill. Ditahan begitu saja. Satu buah shadow kill ke arah depan, ke arah belakang. Kembali lagi dan Vader Strike berhasil menjemput Dalian Lilia Wasalita Girl. Kali ini berhasil kabur dari satu buah Vader Strike, berhasil kabur, tidak berhasil ditumbangkan begitu saja. Tapi Pak Pulu di sini concernnya adalah Bigetron. Kita tahu adalah tim yang sangat-sangat kuat untuk membawa game ini ke arah late game. Dan karena mereka pede akan hal itu, mereka mampu menggunakan seorang Cloud dan tinggal mereka mengeksekusi. Karena kalau menurut aku bilang, kalau misalnya Brands nanti bisa sampai ke late game, kalau Brands mampu bisa masuk ke arah backline dengan posisi terbuka dan bebas, ini sangat-sangat tidak bisa ditahan oleh RRQ Yoshi. Dan bahkan langsung ada Tyro dikeluarkan begitu saja bersama dengan satu buah triple swipe, blazing 2 ke arah belakang dan bahkan memberikan hasil. Para Rainbow dapat 1 poin dan lagi-lagi Bangsin harus tumbang. Meanwhile di tengah sana Albert masih mendapatkan 1 poin. Setidaknya ada oleh-oleh untuk para pemain dari tim RRQ Yoshi. Papulu dan Papulu silakan. 1 untuk 2 player lewat fight barusan ini akan menjadi hal yang sangat cukup worth it untuk bisa diamankan oleh Beacon Alpha. Lihat aja di atas sana, dengan Black Dragon Form dia mencoba untuk menyelamatkan diri tapi masih ingin lebih, mencolek sedikit ke arah Xbox-nya, maju lagi. Udah ada hardcut dari Angela yang langsung masuk ke arah tubuh dari Uzong-nya. Dia pun tidak bisa bertahan, bahkan untuk Angela-nya tertinggal. Masih ada Clay yang bisa memberikan backupan. Tidak jadi, kehilangan player jauh lebih banyak sekali. Hanya saja di bagian tengah KYY hampir bisa dihabiskan oleh Albert dengan menggunakan Hayabusanya. Sedikit lagi HP tersisa dan juga KYY pun menjadi korban untuk kali ini, Oji. Miscalculation yang dilakukan oleh seorang R7 kali ini menumbangkan dia di arah top lane. Tapi ternyata Albert menukarnya lagi dan lagi. Albert ini memang sayang sama abang-abang aliennya. Kenapa? Karena Albert selalu memberikan hadiah-hadiah ketika RRQ Yoshi ditumbangkan. Oke, gua kasih lo buah tangan, 1 point kill, 1 buah turtle. Itu hadiah yang cukup baik dan cukup indah untuk abang-abangnya. Tapi di depan top lane sana, lihat, Sin gak bisa keluar rumput. Dan bahkan PYN kali ini bersama dengan Clay udah berada di arah bottom lane. Apakah Sin bakal maju ke depan? Rainbow juga sudah berada di arah rumput. Siapa yang melakukan ganking untuk pertama kalinya? Rainbow memberikan informasi di sana ada 3 orang. Matt, ganteng, mundur yuk ganteng gitu Pak Pulung. Kalau ganteng mundur ya, berarti kita yang tua-tua ini ya udah maju aja gitu. Tapi walaupun tubuhku tua, tapi tidak dengan cintaku yang bisa bertahan sepanjang masa ya. Oji dan juga KB, kalian dengarkan itu. Oke, walaupun tubuhku rentah, tapi akan kubela perjuangan cintaku sampai ke titik nafas terakhir. KB Pulu dengar itu.
Iya, walaupun bisa dibilang tertinggal dalam waktu yang lama, tapi kita akan bertemu di waktu yang terbaik nantinya. Itemization ya, kita bisa lihat ada Immortal yang cukup unik dari Ripo, tapi kali ini Triple Shoot dan Teamfight kali ini bakal menjadi kerugian kalau seandainya RRQ Hoshi akan kalah di Teamfight kali ini, Ranger Mas. Oke, tapi ternyata di sana seorang Albert muncul ke arah belakang. Bang Sin datang mencoba untuk mendapatkan satu buah poin tambahan dan berhasil 1-1 lagi. Pertukaran Brans menuju ke arah belakang. Damage-nya belum bisa diterima. Rainbow gak bisa ngapa-ngapain. Gak punya triple sweat dan bahkan satu buah pintu red yang berharga seberharga kamu di mata aku sudah dihilangkan begitu saja. Bahkan para pemain dari tim Bigetron Alpha tak mampu menahan semua damage yang diberikan. Dan jangan lupa buat kalian semua, lihat di top lane sana ada Bang Sin memberikan damage begitu saja. PDST mencoba digocek, tapi ternyata berhasil di-decoy dan kill sprint dapatkan. MTT ganteng dong, jago banget. Dan bahkan lihat Bang Sin yang sudah timbang sekarang berada di snake video shot dan didapatkan. Jangan lupa tuh momen kalian seperti momen yang tadi, 3 versus 1, 1 versus 3 clutch situation terakhir kalau kata Profesor KB. Silakan. Iya, ini menjadi kerugian banget, apalagi kalau seandainya mereka emang benar-benar harus kehilangan banyak banget momentum. RRQ Hoshi nggak boleh kalah dari segi kuantiti karena mereka membawa Angela di sini, Pak Pulung. Dan kalau misalkan kita melihat dari menit yang ke-6 balik lagi di 2 turtle pertama, RRQ Hoshi unggul karena mereka mengamankan turtle-nya. Tapi sekarang Bigetron Alpha lah yang sedang memegang kendali. Ingat, hati-hati Brans, kalau dia dikasih farm terus-terusan di late game nanti, Albert yang malah nggak main sama sekali walaupun ada shadow kill, Brans bisa mengkontes dengan Wind of Nature. Natural contest dari Hayabusa sendiri kita tahu sendiri akan sangat amat mengganggu dan menghentikan timing, karena kita tahu sendiri shadow kill ini adalah pedang bermata dua. Kalau seandainya connect, apalagi untuk satu hero, tentu bakal sangat amat menyakitkan. Tapi kalau ternyata tidak connect sama sekali, apalagi ada Wind of Nature, hanya akan menjadi perjuangan sia-sia. Oke, perjuangan sia-sia kali ini kita lihat apakah berhasil dilanjutkan oleh seorang Albert dengan shadow kill-nya. Tapi seperti udah ada satu buah anti kuiras kali ini yang bakal lebih tebal lagi untuk seorang KYY yang tidak mungkin bisa di solo kill kembali oleh seorang Albert. Bahkan Calamity Reaper untuk seorang Bang Sin, itemnya Profesor KB. Iya, kali ini kalau misalkan kita melihat juga dari satu buah Calamity Reaper, tentunya udah sangat amat mengkontes, apalagi dari true damage yang dimiliki dan mana regen yang sangat amat tinggi, membuat nantinya Sin akan sangat kuat di teamfight jangka panjang. Dia juga bawa Purify, jadi baik KYY, Rainbow ini bisa dibilang tidak akan berfungsi sama sekali dari sisi powernya, apalagi di sana ada 3 Purify yang sedang ready. Sementara itu hati-hati menurut aku melawan R7, karena entah kenapa walaupun R7 dengan KDA-nya 0-2-0, tapi Petrify ini sangat amat mengganggu untuk Brans. Dia bisa saja terkena Curious Dive, dan bahkan ini entah kenapa Finn juga harus lebih berhati-hati karena dia tahu kalau seandainya dia satu kali Blazing Duet, dia mungkin akan hilang terkena Brans. Oke, lihat sini berhasil kabur, Blazing Duet keluarkan, tapi berhasil tumbakin 2 orang. Finn langsung menuju ke arah belakang. S7 menjadi pilihan, Shadow Kill dikeluarkan, Brans kan tak bertahan dan bakal tumbas seperti kata Profesor KB. Harus berhati-hati, BDSX telah dikeluarkan, tapi kali ini para pemain dari tim Bigetron Alpha mereka harus mundur. Mereka kehilangan saking mereka kehilangan Brans King kali ini tidak bisa bertahan, dan pas Pam Brans ternyata gagal untuk mengawal pergerakan dari sang presiden Brans, Pak Pulung. Ya, sebelumnya nih udah ada player gold PLP mandiri dengan Brans, peloreal goldnya jauh lebih tinggi. Hanya saja tadi ada sebuah pergerakan yang dilakukan oleh Clay, itu bagus banget. Dia nahan Black Shoes-nya untuk bisa mempertahankan pergerakan dari Cloud agar tetap berada dengan dirinya. Di saat itu ada timing yang sangat pas juga R7 yang udah dimasukin oleh Hardguard, yang dimasukin langsung oleh Angela-nya, itu bisa menabrak langsung, memberikan damage terhadap Brans. Brans pun menghilang lewat fight barusan. Seperti itu Profesor KB, dari apa yang gue lihat barusan, bener apa enggak tuh kira-kira? Ya, yang sudah aku prediksikan juga bahwa sebenarnya walaupun R7 dari tadi ya KDA-nya tidak terlalu baik dalam konotasi 0-2-0, tapi dengan Petrify yang ia bawa ini cukup mengerikan karena Brans di backline tentu akan sangat amat bisa dibilang berbahaya sekali, apalagi dengan kita tahu sendiri itu ada slow effect dari Clay dan tidak adanya battle mirror image, membuat damage dealt dari Clay bahkan tertinggi untuk di game kali ini di 10 menit game kita. Walaupun dia level 10 yang bisa dibilang belum menyentuh ke level belasan 11-12, tapi entah kenapa slow effect yang diberikan ke arah KYY aja udah sampai dengan 49.000 dan bahkan mendinai banyak sekali kemungkinan bagi teman-teman Bigetron Alpha, karena apalagi udah ada glowing one, bakaran damage dari Clay tentu akan sangat mengganggu Purify, and that's team fight kali ini Ranger Mas.
Oke, langsung coba dipasang begitu saja. Sanity telah keluar oleh seorang Ripo, tapi lihat R7 ke arah belakang. Burung dari seorang Matt menjadi pilihan. Brans masih mengeker. Brans masih menyimpan sebuah blazing duet yang akan dia keluarkan begitu saja. Informasi telah diberikan oleh seorang Albert di depan sana. Ada seorang Brans. Tapi para pemain dari tim Anarchy mereka nggak punya source skill. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Mereka juga nggak mau lord. Yang pasti mereka akan memaksakan ke arah Ripo. Brans mencoba take over. Paling Star telah dikeluarkan. Immortal ini tidak pakai satu buah blazing duet. Brans telah dikeluarkan begitu saja. Albert siap stand di arah belakang, mencoba mencuri tapi triple swipe yang five from Rainbow. Shutdown pergerakan dari seorang Albert. Triple swipe yang ditahan. Trigger disiplin yang dilakukan. Rainbow berhasil memberhentikan pergerakan pergerakan Albert. Mencuri seorang Brand kali ini. What a play from Rainbow. Bukan sembarang murid Profesor KB. Kali ini kita lihat Lord sudah dicicil. Lord coba dibuka. Harus dikeluarkan. Finn menjadi pilihan. Purify telah dibuka. Gak bakal kayak udah tidak bisa apa-apa. Tapi lihat Mega Kill dapatkan Retribution dan pakat Lordnya kali ini reset kembali. Reset kembali. Nggak mau terlalu terburu-buru. Tidak ada Retribution ternyata. Mereka berdua semuanya lebih memilih untuk mundur. Kalau bahasa Inggrisnya retreat Pak Puluk. Ya, ini adalah item-item yang udah langsung diamankan oleh masing-masing player loh di dalam kedua tim ini, Profesor. Seperti apa ini itemnya? Ya, Malefic Roar di itemization kedua dari Rainbow. Dia mau mainin penetration secara full. Sementara itu Wind of Nature sudah selesai diamankan oleh Brand. Satu item yang menurutku sangat amat baik. Dan dia mau go ke arah si Halberd karena dia tahu dia adalah salah satu damage dealer dari Brandsnya yang bisa merontokkan Frostmourne Shield serta absorb damage dari Heartguard. Dan mungkin tim fightnya akan berlangsung kalau seandainya mereka mau maksa kali Ranger Mas. Oke, kali itu telah dikeluarkan. Lihat Matt-nya menjadi pilihan dari seorang naga. Burung di sana memiliki ke arah belakang. Kayak menjadi pilihan. Ditumbangin satu, tapi ternyata R7 menjadi korban kedua di pertandingan kali ini. Kayak langsung ada poin taruh ke arah belakang. Flame shot dikeluarkan gak kena siapapun. Clay membuat barikade. Lihat Bigetron Alpha seperti terkena lumpur Lapindo. Mereka tak ada yang bisa berjalan. Mereka menuju ke arah belakang. Burungnya tersurat di arah top lane. Dan bahkan ini 2 poin penting untuk tim Bigetron Alpha harus hilang. Rainbow bakal coba ke arah belakang. Bang Sin mencoba memberikan damage tapi ternyata Bang Sin gak kuat. Seperti yang Profesor KB telah bilang, ini OTW ke si Halberd. Bang Sin gak bakal bisa nahan semua damage yang diberikan oleh seorang Bang Brans. Papulu. Yap. Ini dia. Ripo-nya pun udah akan mencari informasi untuk bisa melihat ke area lore. Akankah lore ini bisa diamankan? Namun sementara itu udah ada Lassie Sanity langsung di pop up. Meledak sudah. Belum mau terlalu maju. Ada Brand juga di bagian belakang. Terra Riven pun dikeluarkan. Finnya hanya bisa melihat dari kejauhan. Peperangan akan pecah sesaat lagi karena Black Dragon Bomb-nya siap untuk langsung mendarat. Memberikan Furious Death ataupun Dragon Tail-nya. Sedikit lagi. Tapi menghilang sudah. Lord-nya pun langsung berhasil diamankan. Dan shutdown pun Brand gak bisa lagi mengamankan dirinya. Sementara Ripo berhasil menghilang. Tapi R7 wipe out Oji. Wow. Ini bencana dan lihat Kati dilakukan oleh seorang Albert karena mereka lihat di arah bottom lane para minion yang mendorong Bigetron Alpha terkena wipe out untuk kali ini. Dan apakah sang raja tetap menjadikan Bigetron sebagai kelinci? Percobaan Tintin Anarchy Ozzy Sedegetu 2 poin menu tanpa balas Pabulong. Wow. Terjadi peperangan yang cukup terpisah membuat Bigetron Alpha pun kehilangan angka lagi, kehilangan game yang kedua, Profesor.